Tes satu. Himbauan kepada seluruh jemaat, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, tidak merokok di lingkungan gereja, buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Mari kita bersaat teduh sejenak, 1 atau 2 menit dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan Pentakosta atau perayaannya turunnya Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita bernyanyi, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang Bersamamu dalam naunganmu, ku buka hati Tuhan. Ku jamaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Rohmu yang kudus Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertaiku. yang menyertaiku. Mari Bapak Ibu bangkit bersama. Mari Bapak Ibu, mari berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bersorak-sorai pada sore hari ini. Pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita merindukan kasih Tuhan. Roh Tuhan mengalir di tempat ini. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dan memuji dan memuliakan namanya. Sebab di hadirat Tuhan ada kedamaian dan kemuliaan dan kasih. Tuhan ada di dalam hadirat. Kami temukan di dalam kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Engkaulah damaiku Tuhan dengan kasih-Mu. Kehidupan karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berangkat Bapak Ibu dari awal, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, Engkaulah Dalamku jiwaku tenang bersamamu Tuhan. jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka
yang menyertaiku. yang menyertai. Ku buka hati Tuhan, Buka hati untuk jalanmu, berserah baru di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu Rohmu menyembah. yang kudus Tuhan, pulihkan. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang menyertaiku. Yang menyertai. Menyertaiku Tuhan. Yang menyertai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalamnya Roh Kudus. Keselamatan kita adalah hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ketika aku dan saudara-saudara ada di jalan kebenaran, kita percaya ada di dalam keselamatan. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi, aku jalan kebenaran. Mari saudara bertepuk tangan. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. akan sekali aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan Kita kembali dari awal, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari Yezekiel pasal 37 ayat 11 sampai 14. Pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari Yezekiel pasal 37 ayat 11 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh,
mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Kau yang terindah. Kau yang terindah Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Selalu ku tak berhenti menyembah Yesus saja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku Sembah Kau, ya Allahku. ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput, tak berteru. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia tidak mengampuni segala dosa kita yang menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri.
Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan roh kuasa roh-Mu. Kami mengaku perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan di hadapan dan hambatan bagi orang lain untuk lebih dekat kepada Kristus. Kami mengaku selalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dan dari panggilan-Mu, untuk memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkirkan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, serta baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku di hadapan Tuhan 1-2 menit dimulai. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, darah-Mu yang tercurah Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuni aku atas dosa. Ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan kisah turunnya Roh Kudus. Marilah kita mendengarkan kisah turunnya Roh Kudus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia.
Pembacaan firman yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 2, pasrah sempurna. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat beserta. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 2 ayat 5 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3, aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diriku
kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dikutip dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala bawah nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendeki. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1, 2, 3 sekaligus. Firman Tuhan berkata, mari memberi dengan sukacita, mari kita percaya tidak ada yang sia-sia saat memberi kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Haleluya. Untuk itu mari kita bernyanyi denganmu Tuhan. Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. kembali dari awal Bapak Ibu, tak pernah kuragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh, haleluya, Yesus Kaulah Raja. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan melalui kor dan vokal grup
Yang pertama vokal solo dari saudara Daniel, dipersilakan. Terima kasih saudara Daniel. Sekarang vokal grup pemuda, dipersilakan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar beri. Kita kembali dari awal, Engkau bersamaku Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpahkan. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
di sorga, mohon urapan dan lawatan daripada Allah Roh Kudus-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi masuk dalam loh hati kami dan membangun iman dan semangat kami untuk kami terus melakukan karya-karya yang besar bersama dengan Allah Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus kami dapat menang dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Pakailah hamba-Mu ini untuk memberkati jemaat BNKP Palembang di tempat ini. Sehingga melalui pertemuan ini, melalui ibadah ini ya Tuhan, kami berjumpa dengan Kristus, kami berjumpa dengan Roh Kudus. Sebab orang yang telah berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Tapi mereka akan membawa berkat demi berkat kemanapun mereka ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Yahu. Ya. Kalau kita mendengar lagu ini, sunyi sepi sendiri, sejak kau tinggal pergi, tiada kabar berita, hidupku merana. Diterusin enggak? Enggak usah ya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Ada yang bisa menebak? Ini bukan lagu untuk orang yang ditinggal pergi, tetapi suasana yang saya rasakan di Sukabangun 2. Yang ngeh-ngeh itulah ya. Kami sunyi sekarang di Sukabangun 2. Tapi doakan supaya sekolah yang sedang kami rintis boleh rame. Amin. Ya. Yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Saat Yesus terangkat 10 hari sebelumnya, sebelum hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, mereka mengalami situasi yang juga tidak kalah merananya dengan kita. Mereka kebingungan, ketakutan, walaupun Tuhan Yesus sudah menjamin bahwa setelah 10 hari keterangkatan saya ini, saya akan mengutus Roh Kudus. Setelah itu kalian boleh menjadi saksi. Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka merana. Tidak ada suatu kepastian. Tetapi lihat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Atau kalau biasanya orang Yahudi atau orang Israel merayakan hari Pentakosta berminggu-minggu, ya, selama 7 minggu mereka merayakan hari Pentakosta itu, karena mereka sudah bersyukur atas hari panen, hari raya yang mereka boleh rasakan, dan momentum itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan menggenapi janjinya kepada para murid dan kepada orang percaya di masa itu. Dan sampai hari ini, impartasi kuasa Roh Kudus itu bekerja atas diri kita. Selamat hari Pentakosta, selamat hari pencurahan Roh Kudus. Kalau dalam makna Kristen, dalam gereja, dalam kehidupan atau dalam agama Kristen lah begitu, dan Katolik, itu dinamakan hari pencurahan Roh Kudus. Tapi karena momentumnya itu terjadi pada hari Pentakosta yang merupakan hari rayanya orang Yahudi, maka seringkali kita juga mengatakannya hari Pentakosta. Tetapi sebenarnya makna rohani bagi kita adalah hari turunnya Roh Kudus di atas bumi ini. Jadi tema hari ini mengetengahkan satu tema yang sangat menarik, berbicara seputar seperti apa kuasa Roh Kudus yang disebut dalam tema ini adalah Roh penghibur dan roh kebenaran. Sebelum kita membaca dasar firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 4-15, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Ketua Majelis dan kepada jemaat BNKP Palembang yang telah memberikan undangan untuk saya sampaikan berita kabar baik bagi kita pada hari ini. Kiranya pertemuan kita hari ini mendatangkan satu kebaikan, baik bagi saya maupun bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Ada amin? Amin. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16, ayat yang 4b sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16, ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yang membawa Alkitab silakan dibuka di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15, 16 demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia,
yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang aku belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari rentetan bacaan yang begitu panjang ini Bapak Ibu, mengetengahkan sebuah relasi yang sangat indah antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam Matius pasal 29 ayat 19 itu sudah juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika para murid diutus untuk pergi, baptislah mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahkan dalam Markus 1 ayat 12 juga mengetengahkan kepada kita penjelasan yang secara rinci disampaikan oleh Injil Markus pasal 1 ayat 12. Demikian juga kita melihat keterangan yang disampaikan oleh Kejadian oleh hamba Tuhan yang menulis Kejadian ini, yaitu Musa, dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, yang menutupi, yang melindungi, yang menutup bungkus. Roh itu menutup bungkus dunia ini dengan kuasanya. Jadi Roh Kudus itu bukan datang setelah, Roh Kudus itu bukan ada setelah Yesus pergi dan naik ke sorga. Tapi dia sepenuhnya terlibat dalam segala penciptaan alam semesta. Dia tidak diciptakan, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan pesuruh sama seperti para malaikat-malaikat. Dia bukan pembantu dari Bapa dan Yesus. Dia bukan jongos. Dia bukan seorang pribadi yang kemudian menggantikan peran Yesus yang mungkin kualitasnya di bawah Yesus. Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia sudah ada di dalam segala keberadaan Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Memang persoalan Trinitas ini tidak dapat digunakan dengan akal sehat. Tidak dapat kita terima dengan pemikiran logika kita. Itu sebabnya banyak orang berkata orang Kristen itu menyembah tiga Allah atau Allahnya tiga. Allah Anak, ada Bapaknya, ada Anak, ada Roh Kudus. Siapa bidannya? Ada juga yang ngolok-ngolok begitu kan. Karena mereka enggak punya karunia, tidak punya kualitas, tidak punya kesempatan seperti kita. Yang mana kita diberikan kemampuan untuk menerima teologi Trinitas ini sebagaimana adanya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setelah kita membaca bagian yang disampaikan oleh Yesus yang dituliskan oleh Injil Yohanes ini, merupakan sebuah relasi yang mesra. Berada pada kesatuan dan mereka bekerja beriringan tanpa ada perdebatan di dalamnya. Beda dengan
mereka yang ada di seberang. Beda dengan mereka yang memiliki Allah, ada juga dewanya 3. Itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi Tritunggal yang saya mau sampaikan atau yang mau kita kupas lebih dalamnya itu tentang Roh Kudus ini, dia bukan pribadi yang disuruh-suruh, yang kualitasnya lebih di bawah. Mereka sama. Jadi sebagaimana mereka menciptakan manusia pertama, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa, marilah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Menunjukkan bahwa Roh Kudus ada di situ, Yesus ada di situ atau anak ada di situ, dan Bapa pun ada di situ. Siapa yang mengendalikannya? Mereka sama-sama bekerja dalam iringan. Tetapi yang menjadi bingung hari-hari ini, gereja diliputi dengan banyak pertengkaran. Ribut melulu dengan kedudukan, sibuk mengurus jabatan, sibuk mengurus dengan gelar, salah gelar aja ribut, tersinggung, marah, lalu cari gereja baru. Terjadi lagi seperti itu di gereja yang A atau B, C dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat dalam apa yang kita baca hari ini, pesan firman Tuhan untuk kita, yaitu mereka bekerja beriringan, mereka bekerja dan bergiat bersama-sama tanpa ada perdebatan dan perbedaan apapun. Nah, Bapak Ibu sudah saya kasih dalam Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh penghibur atau roh penghibur sesuai dengan tema yang diberikan oleh majelis jemaat kepada saya untuk menjelaskan tentang ini, yaitu temanya ada roh penghibur dan kebenaran. Nah, apa saja yang dilakukan oleh roh penghibur dan kebenaran ini? Atau apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus manakala ia diutus oleh Bapa untuk menggantikan peran Yesus sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Kita perhatikan yang pertama, muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang ke-31. Silakan buka. Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang ke-31. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dikatakan di situ jumlahnya makin bertambah, besar oleh pertolongan siapa? Dan penghiburan Roh Kudus. Kata Roh Kudus yang ada di dalam teks ini menunjukkan kata paraklete atau kata kerjanya parakletos. Nanti dia mau bekerja dan berbuat apapun itu disebut dengan parakletos dalam bahasa Yunani. Artinya adalah pengantara. Apa itu pengantara? Dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan, pengantara itu adalah jarak. Saya panggil Ama Budi ke depan, sama Bapak Ketua Majelis kita, BPNJ ya. Ya, ke depan seperti. Bapak berdua ke depan, bantu saya. Ya, kita mau buat permainan. Sekali-sekali kita kerjain orang tua kita ini. Jangan mereka terus yang kerjain kita. Sini Pak, bawa mic. Mana mic tadi nak? Pinjam. Ini boleh pinjam ya. Bapak berdua tetap pakai masker ya. Ya. Hah? Sama-sama Pak. Anggaplah kita ini Tritunggal kan. Sini. Ya. Bapak juga pakai mic. Bapak Ibu tahu Bapak berdua ini? Yang mana lebih ganteng? Udah ganteng semua, udah laku kok. Iya dah. Oke. Sama siapa? Sama Cia. Iya. Sama Cia. Kalau orang Chinese bilang Cia tuh makan. Nah, bapaknya tukang makan gitu. Kapan lagi ngerjain kan? Mumpung ada di sini gitu. Nah, sama Cia bertukar dengan sama Budi. Terlalu ini nih, apa namanya? Terlalu apa namanya nih? Sensitif. Enggak boleh juga terus sensitif. Nah, tuh bunyi itu. Boleh dikecilkan dikit treble-nya? Oke, kok. Kok apa abang nih? Bang, makasih. Tes. Oke, mantap. Ya.
terjemahkan apa yang saya ngomong kepada Amatsia, ya kan? Dengan bahasa yang baik dan benar. Atau dalam bahasa Nias ya. Oke? Ada pesan apa? Oke. Saya ganteng. Terjemahkan ke Bapak mau Amatsia. Bahasa Nias atau bahasa Terserah Bapak, Bapak kan pengantara. Ini penjelasan ya. Ya odo siga-siga. Bapak mengerti maksud dia? Mengerti, Pak. Oke. Saya jelek. Saya lebaga-baga. Nah, scoring lagi. Terus, Bapak ganteng, Bapak jelek. Gimana Bapak terjemahkan? Saya baga dan saya ya odo lebaga, baya odo ge lebaga. Amatsia, bisa jelaskan dan mengerti nggak maksud dari beliau ini? Mengerti, Pak. Nah, apa? Mengertinya di mana? Ya, jadi menekankan bahwa dia itu ganteng sekaligus juga jelek. Oke. Dia? Ya. Bapak menunjuki dia? Ya. Oh, kalau saya, karena saya pertama kali mengeluarkan itu, saya ganteng, saya juga jelek. Harusnya begitu. Nah, berarti Bapak belum lulus jadi pengantara. Harusnya Bapak bilang, dia tunjuk saya baju hitam. Dia jelek, dia ganteng. Nah, sudah paham? Bapak Ibu Sudah. paham? Paham. Arti pengantara ini? Silakan duduk. Beri tepuk tangan buat Bapak berdua. Jadi pengantara itu yang tadi kami coba praktekkan seperti itu. Andai kata pengantara atau para klete yang diutus oleh Bapak itu sembarang-sembarang, asalnya produknya malaikat, atau baru dia diciptakan setelah Yesus naik ke surga, aduh kacau Bapak Ibu. Pasti rusak dunia ini. Enggak ada yang beres. Tapi Roh Kudus ini sudah bekerja dari kekekalan, dari awal sampai pada hari ini dan seterusnya dia bekerja. Fungsi Roh Kudus itu kalau kita belajar dalam katekismus atau Bapak Ibu yang sudah ikut katekisasi atau CD, maka kita akan menemukan satu pribadi ini dia bekerja dalam pemeliharaan. Dia memelihara boy tetap ganteng. Kalau nanti jelek mungkin urusan boy sendiri gitu kan. Dia akan memelihara setiap keluarga. Itu salah satu fungsi dan kinerja atau tugas daripada Roh Kudus. Dan ketika para klete ini muncul di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 dikatakan jemaat yang tadi kita baca tadi disebutkan mereka dalam keadaan baik dan damai dan mereka bertambah banyak jumlahnya. Nah, menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi kita ketika jemaat ini dimulai dengan damai, lalu dalam perjalanannya ada situasi yang buruk terjadi. Mungkin terjadi karena kesalahpahaman. Lalu kita sengaja tidak mau mendengar si pemelihara ini, si parakletos ini, si paraklete ini dalam hati dan pikiran kita. Atau melalui hamba Tuhan yang memimpin kita di tempat ini. Maka sesungguhnya jemaat itu bukan bertumbuh, tapi berkurang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik sekali. Kalau kita pelajari tentang roh penghibur dan roh kebenaran ini lebih dalam. Sebab tugasnya bukan saja meneguhkan kita sampai hari kedatangan Yesus Kristus, tetapi dia memimpin kita dari hari ke sehari. Sebabnya Bapak Ibu jangan ragu untuk berbicara kepada dia, untuk berkomunikasi dengan dia. Kadang-kadang Roh Kudus, banyak orang berkata di gereja mainstream. Gereja mainstream itu kita, ya, gereja suku. Enggak ada rohnya. Ya kan? Siapa bilang ketika kita membuka ibadah ini, kita menyebutkan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus ada. Roh Kudus itu enggak melulu seperti bikin kita semangat, enggak melulu.
Roh Kudus itu memberikan kecerdasan, kepandaian, pengingat. Banyak sekali memberikan kehangatan, memberikan keyakinan kepada mereka yang ragu-ragu. Roh Kudus itu juga meneguhkan para hamba-hamba Tuhan dalam panggilannya. Dan kalau kita melihat bagian ini, pengantara tadi artinya ada jarak atau ada ruang. Dalam kasus bahasa Indonesia tadi ya, pengantara tadi artinya ada jarak, ada ruang yang jauh di sela dua benda. Datanglah Roh Kudus itu menjadi pengantaranya. Ya. Kalau kita lihat Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, dia pun bersyafaat. Tatkala Bapak Ibu tidak sanggup lagi untuk berkata-kata. Dan dia menyampaikan kata-kata itu kepada Bapa di sorga. Apakah harus laba-laba-laba dan reba-reba? Enggak harus. Terserah Roh Kudus, bagaimana dia mau ngomong bahasa Nias kek. Iya kan? Tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu enggak melulu begitu. Tiba-tiba berbahasa roh misalnya. Itu karunia. Jangan anggap orang yang punya karunia Roh Kudus itu, karunia berbahasa roh itu keren. Lebih keren yang main piano tadi. Asik. Ya, mana dia? Oke. Iya, lebih keren. Yang singer, yang jadi WL tadi lebih keren. Itu karunia bernyanyi. Andai kata yang ada di depan ini nggak bisa nyanyi, kemana-mana palesnya, ya kan? Apa yang terjadi? Kacau enggak? Jadi orang yang ada di depan pun dipenuhi dengan karunia. Tapi karunia yang berbeda. Seringkali kita tidak cerdas dalam melihat apa sih pekerjaan Roh Kudus itu, apa saja fungsi Roh Kudus itu dalam kehidupan gereja. Nah, salah satu yang kita yakinkan pada hari ini, bahwa dia adalah Paraklete. Sebut sama-sama dengan saya, Paraklete. Paraklete itu ada tadi pengantara. Jadi istilah ini masih tetap diyakini adalah sifat atau bagian dari pekerjaan Roh Kudus menurut Dr. Hammond. Nah, kita melihat apa saja tugas-tugas roh yang akan kita tahu pada sore hari ini. Tugas roh adalah menjadi pengantara Kristus dengan mereka. Ini penjelasannya lebih jauh ya. Tugas roh itu menjadi pengantara Kristus dengan mereka. Atau dengan murid-muridnya. Karena pada saat Yesus naik ke surga, untuk meyakinkan manusia yang sama dengan kita, ada keraguan-raguannya, ada ketakutannya, ada curiganya, ada loss controlnya, ada ketidakstabilan dalam jiwanya, maka Roh Kudus itu turun menjadi perantara. Atau kalau bahasa sederhananya mengganti. Ya, mengganti peran Yesus, sehingga apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, apa yang dikatakan oleh Yesus itu diteguhkan oleh Roh Kudus dalam pekerjaan pemberitaan Injil sampai hari ini. Jadi tugas Roh Kudus itu menjadi peran pengantara, bukan perantara, pengantara Kristus dengan para murid, dan juga pengantara Kristus dengan orang-orang yang percaya. Ini asik Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ibu-ibu, halo ibu-ibu, kalau suaminya udah bekerja, enggak usah khawatir. Amin. Begitu suara mobil dan motornya udah gak kedengaran lagi, tenang saja, ada pengantara yang akan melihat dia berjalan kemana dan pergi, tatkala dia melirik kiri dan kanan, dan tatkala dia berbisnis dengan siapapun. Nggak usah takut, nggak usah khawatir ya, karena itu akan merugikan kita. Ingat, Paraklete ini akan memimpin suami ibu untuk bekerja siang dan malam. Nggak ada ya? Ada yang bekerja siang dan malam di sini? Siang aja. Ya kan? Bekerja pada siang dengan sungguh-sungguh untuk membanting tulang, mencari nafkah bagi keluarga. Ada Paraklete, pengantara antara Kristus dan orang percaya. Jadi Roh Kudus yang menjadi pengantara itu akan menuntun bapak kita, suami ibu untuk bekerja di dalam damai sejahteranya. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan dikit-dikit, Pak ada di mana? Baru sampai di kantor ada di mana? Ya kan? Kok belum pulang?
Ada di mana? Padahal di situ-situ lah kan. Tenang aja, ada Paraklete. Atau anak-anak kita sedang pergi belajar atau sedang kuliah, menempuh pendidikan. Mungkin kita tidak satu kota, mereka ada di Jakarta atau di mana. Ingat, ada Paraklete menjadi pengantara kita. Melalui penyertaannya, melalui doa kita. Paraklete ini atau Roh Kudus ini menjadi pengantara untuk menyampaikan. Jadi seperti saya tadi, ketika saya menyampaikan omongan kepada Ama Budi, lalu Ama Budi menyampaikan ke Ama Cia, seharusnya sebagai pengantara Ama Budi akan memfilter itu. Nah, seperti itu yang terjadi pada situasi kita di dunia ini. Perasaan kita enggak benar nih. Kita konfirmasikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengkonfirmasikan balik lagi melalui pengantara kita yaitu Roh Kudus. Sehingga ada ketenangan setelah kita berdoa. Setelah kita baca firman Tuhan, ada ketenangan. Nah, ini yang kita harus kembangkan terus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Hari-hari yang kita lalui kata firman Tuhan adalah hari yang tidak memberi kebaikan bagi kita. Apalagi kita berada di luar penyertaan kuasa Roh Kudus. Apalagi kita berada pada jalur yang tidak benar. Maka terlebih kita akan mengalami situasi yang sungguh dan sangat buruk. Tugas roh berikutnya adalah menjadi guru. Jarang kita dengar ya. Menjadi guru, menjadi pengajar, nah ini yang sering. Menjadi penasehat. Menjadi penasehat bagi para murid. Bayangkan Bapak Ibu, peristiwa yang tadi dibaca oleh saudara kita Boy. Ini kedua kali kita duet ya. Iya, saya khotbah, dia yang WR. Wah, nanti kebalikan, saya yang WR, dia yang khotbah. Boleh juga. Nah, peristiwa yang dibaca oleh Boy tadi di bagian pertama, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Di ayat yang keempat, mereka tiba-tiba para murid dan orang percaya. Mereka bisa berbahasa dalam berbagai bahasa. Bagi orang yang pengagum bahasa roh, mereka akan bilang, disinilah dasar letaknya bahasa sirabaraba, sikabakaba, dan reba-reba. Saya bukan ngolok, tapi salah pandangan mereka ketika mereka berkata demikian. Jelas di sini bahasa yang diungkapkan oleh para murid dan para orang percaya yang dihinggapi oleh Roh Kudus seperti nyala lidah api, mereka bisa berbahasa. Andai kata orang Nias sudah ada pada masa itu, maka mereka bilang Yahu, 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 gitu kan. Apalagi tadi bahasa tadi, saya bagus begitu. Mereka pasti bisa. Dan orang Nias yang berketurunan orang Yahudi pasti ngerti, loh dia bisa berbahasa Nias. Ada tadi disebut bahasa Arab, ada Libya, ada orang Mesir, Kapokodia, benar. Ya, mereka bisa berbahasa dengan lancar. Inilah fungsi dan tugas Roh Kudus untuk mengajar, memberikan penuntun kepada para murid ketika mereka tidak menempuh pendidikan formal seperti kita. Seperti saya bersama dengan Ibu Pendeta misalnya, kami melewati pendidikan teologi selama 4 sampai 5 tahun. Melanjutkan magister boleh juga. Mereka enggak ada begitu. Pada masa itu belum ada pendidikan. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, yang menjadi guru, yang menjadi penasehat, dan yang menjadi mentor mereka pada saat itu dalam pelayanan adalah Paraklete, adalah Roh Kudus, Roh penghibur, dan Roh kebenaran. Apa buktinya? Ketika hari Pentakosta tiba, momentum itu dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih kuasanya. Alasannya satu, karena seluruh orang Yahudi dari berbagai bangsa, dari berbagai negara berkumpul pada saat itu. Ini supaya orang Yahudi juga mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah benar adanya. Diteruskan oleh Roh Kudus melalui pencurahan kuasanya pada masa itu. Sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa Arab. Mereka berkata-kata dalam bahasa orang, kalau ada orang Eropa, ada orang Amerika, orang bahasa Inggris. Mereka berkata-kata dengan lancar padahal mereka tidak pernah menempuh pendidikan di lembaga bahasa. Di Palembang ini di mana? IBA ya. IBA terus apa lagi? Di Metodis. Benar ya?
Mereka nggak menempuh pendidikan itu. Tapi ketika Roh Kudus hinggap di dalam hidup mereka, memenuhi mereka, bukan kepenuhan ya. Bukan kepenuhan, ini berbeda sekali. Di situ dipenuhi. Nah, ini gelas ini udah kosong Bapak Ibu. Tapi ketika saya minta sama Cia nanti isi ini, pas pada bibir gelas ini atau aqua cup ini, aqua nyebut merek lagi, air cup ini, maka itu yang disebut dengan dipenuhi. Dipenuhi hari ini di hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi, diliputi, enggak tumpah-tumpah. Enggak tumpe-tumpe kata orang muda. Enggak meluap. Dipenuhi itu ada cukup. Bicara kecukupan. Apa adanya dan kesanggupan Bapak Ibu dalam menanggung beban pelayanan yang ada. Saya percaya sama Budi, tidak kemudian dikasih beban untuk menanggung segala sesuatu yang ada di Jemaat BNKP. Benar Ibu Pendeta ya? Dan saya juga percaya bahwa Ibu Pendeta tidak akan diberikan kelimpahan misalnya, Bu, tanggunglah semuanya ini. Ibu diutus oleh sinode untuk melayani kami, aturlah semuanya. Apakah begitu Bu Pendeta? Enggak kan? Diberikan sesuai dengan kesanggupan beliau. Diberikan sesuai dengan kapasitas Boy sebagai ketua pemuda, masih? Amin, puji Tuhan, lanjutkan. Ya kan? Kita semuanya ini diberikan kesanggupan sesuai dengan takaran yang kita punya. Dan saya mau arahkan kita kepada 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Saat engkau dicobai kata firman Tuhan, Dia akan memberikan jalan. Dikit banget yang jawab. Jalan keluar. Amin. Jadi kesanggupan kita menerima masalah itu sudah ditakar Bapak Ibu. Jadi kalau masalah kita hari ini berkaitan dengan banyak hal, itu berarti kita dipercayakan dengan banyak hal. Lalu Yakobus 1 menghibur kita. Berbahagialah orang yang kehidupannya diterpa dengan berbagai macam pencobaan. Kita disebut berbahagia. Jadi kalau ada masalah hari ini, itu ditakar dengan kemampuan kita. Buktinya ada anak pemuda di tempat ini kan, sudah punya pacar, bahkan ada juga yang belum punya pacar. Benar enggak? Benar enggak? Apa semua pacar sudah semua punya pacar? Pasti ada yang jomblo. Iya kan? Dia enggak ditakdirkan jomblo, belum waktunya untuk punya pacar. Jadi jangan berkecil hati. Masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan? Orang yang patah hati dekat dengan Tuhan. Ya kan? Bapak Ibu sudah saya kasih dalam Tuhan. Tugas roh yang kedua ini adalah menjadi guru, pengajar, penasehat. Memberi kebenaran yang sejati kepada kita dan kepada para murid pada saat itu. Yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Seorang penulis buku bernama Senius berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan kata guru, penasehat, dan pengajar adalah patron. Nah, patron itu apa sih? Seorang yang memberi petunjuk sekaligus melindungi. Lagi-lagi saya ambil contoh Boy. Saya tanya sama Boy, Boy, kalau saya dari sini ke rumah kamu, seperti naik apa kalau naik kendaraan umum atau kemana saja arah jalannya? Kalau anak muda sekarang kan Pak, nanti saya kirim mapnya aja, Sherlock. Mudah ya. Tapi kalau orang tua, kalau zaman orang tua kita dulu mereka akan katakan, Bapak pakai motor dari sini nanti belok kiri, jangan lurus karena nanti itu kena itu apa? Ada apa namanya? Kalau lurus itu apa? Di tengah-tengah jalan itu apa namanya? Hah? Apa? Trotoar, iya. Iya, trotoarnya di tengah ya kalau di jalan ini. Jangan lurus, jadi Bapak belok kanan dulu, ikut jalur, cari belokan. Jangan cari belokan yang tikus, bahaya gitu kan. Nah ini namanya patron. Tapi kalau anak muda sekarang kan, ya Bapak nanti saya kirim Sherlock. Mau nyasar, mau lewat mana terserah. Yang penting nyampe di Sherlock itu gitu kan. Nah kalau orang tua zaman dulu mereka akan jelaskan. Di sini, belok kiri, belok kanan, hati-hati nanti ada pos polisi kalau nggak punya SIM jangan lewat situ gitu kan. Itu namanya patron, menunjuk sesuatu petunjuk dengan memberi garansi yang aman. Itulah para kelete. Itulah peran yang dibuat oleh Roh Kudus sampai hari ini.
Makanya sehebat apapun tekanan, serangan, persekusi terhadap pembangunan gereja hari ini tidak akan mampu dilawan oleh manusia-manusia yang tidak punya hati Tuhan. Mereka akan ditenggelamkan oleh zaman, oleh karena kejahatan mereka. Untuk itu bagi panitia pembangunan yang sudah disahkan oleh Bapak Ketua Sinode atau Ibu Pendeta, yang disahkan kemarin dilantik, semangat. Karena pekerjaan kita ini ada patronnya, amin. Lalu saya ingatkan lagi, jangan senang dengan gedung ini. Kita harus terus berkata bahwa kami harus punya gedung, kami harus punya tanah. Itu doa kita bersama. Karena ada patron yang akan menunjuk dan melindungi kita. Dan akan membawa kita kepada tempat di mana gereja GBNKP Palembang akan dibangun. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Persoalannya nanti mau berapa kali ganti pendeta baru ada gereja itu urusan lain. Yang jelas tugas kita hari ini kita percaya gereja BNKP, rumah tangga kita ada seorang pribadi yang disebut kita patron tadi atau para kelete tadi yang akan menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu dalam melayani, dalam menjalankan kehidupan aktivitas dan sekaligus melindungi kita dalam berbagai aktivitas yang ada. Gerard Bray mengatakan dalam bukunya yang berjudul Kasih Allah, mengatakan bahwa karya besar pertama yang Roh Kudus mulai adalah mempertobatkan umat pilihan Allah kepada satu iman yang hidup. Bayangkan hari Pentakosta itu diambil atau momentumnya dipakai oleh Allah dalam perkumpulan orang Yahudi pada saat itu. Tujuannya satu, supaya orang Yahudi bertobat dan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Ada lagunya itu kan? Gimana lagunya? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Roh Kudus mau memperbaharui orang Yahudi pada masa itu. Orang Israel. Mesias yang kalian nanti-nantikan itu adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Itu sebabnya momentum itu digunakan pada saat hari Pentakosta. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita baca seterusnya. Ketika Petrus berdiri dengan gagah, dengan lantang. Dan menjelaskan situasi siapa dan apa itu Yesus, siapa dan dari mana Yesus itu. Ada berapa orang yang bertobat di situ Bapak Ibu? 3.000 orang yang bertobat. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan para klete tadi. Yaitu mempertobatkan umat pilihan Allah. Nah dari 3.000 orang itulah akhirnya mereka berkembang menjadi besar sampai hari ini. Siapa yang tahu penginjil dari Eropa yang datang ke Tanah Nias? Silakan angkat tangan. Siapa Pak? Siapa? Sudarman. Itu bagian dari karya Roh Kudus yang besar. Untuk mengisafkan, untuk mempertobatkan orang di luar Yahudi. Yohanes pasal 16 ayat 8. Mari kita buka. Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu datang untuk tujuannya mempertobatkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya dia memberikan pertobatan dalam diri kita. Dari hari ke hari. Saya percaya termasuk saya yang ada dalam ruangan ini. Kita bukan manusia yang sempurna. Manusia setengah dewa kata lagu anak muda itu kan. Atau manusia yang tidak luput dari dosa. Kalau tidak ada dosa di antara kita silakan berdiri. Gantikan saya di sini. Enggak ada kan? Saya juga tidak layak. Tetapi ketika kita layak, kita menyadari dari hari ke hari, kita perlu yang namanya keinsapan dan pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan hanya hari Minggu saja saat Boy tadi membacakan doa pengampunan dosa. Atau pada saat kalau di gereja kami 1 bulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus, baru kita mengakui segala dosa di situ. Tidak, dari kesehari Roh Kudus menuntun kita. Mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kamu lakukan itu memang ada salahnya, bertobatlah. Itulah fungsi Roh Kudus bagi kita sampai hari ini.
kuasa dan kualitas yang sama dia bisa lakukan pada orang yang di zaman hari Pentakosta juga dapat terjadi di masa ini. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karya Roh Kudus yang sungguh luar biasa itu, yang indah itu, ketika dia mempengaruhi hidup kita, sehingga kita boleh gagal, tapi kita tahu kegagalan itu membawa kita memperbaiki setiap kelakuan yang ada. Karya berikutnya adalah Roh Kudus memimpin. Tadi ada pujian ya, bahwa Roh Kudus itu memimpin, mengendalikan orang percaya dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu punya fungsi yang berikutnya, ia mengendalikan Bapak Ibu dan saya. Saya bisa berkata-kata dengan lancar di tempat ini. Itu bukan karena kepandaian, kehebatan saya, atau banyaknya buku yang saya baca, atau persiapan saya yang dari sejak saya tahu jadwal ini ada. Mulai saya ringkas semua itu dan akhirnya saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Bukan. Semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang memimpin saya untuk menyampaikan kebenaran. Ketika Bapak Ibu berada dalam ruangan ini pun, semua oleh karena pimpinan Roh Kudus. Andai kata roh setan yang masuk Bapak Ibu, pasti nggak ke gereja. Ya, ke mall itu. Tempat wisata itu. Ayo. Kalau roh setan yang masuk ya. Ayo. Mumpung hari Minggu. Ibadahnya sore juga kan. Mulai sudah kan. Panas lagi. Ini saya yang paling sengsara ini Bapak Ibu. Sudah panas, waduh, keringat dingin. Keringat dingin enggak, keringat saja. Ya kan? Pulang ini langsung mau berendam di kolam. Kami barusan ada acara baptisan tadi, ada di Sukabangun 2 itu ada kolam. Lama sudah nggak dibersihkan, saya coba bersihkan, ternyata rupanya bisa dipakai untuk baptisan di situ. Karena gereja kami Angel kan baptis selam ya, jadi tadi ada baptisan hari ini. Jadi saya berpikir karena saking panasnya habis ini saya akan jebur di situ. Udah panas lagi nih, ayo kita cari apa yang baru dibuka itu. Di Kenten Laut, taman bunga apa namanya Bu? Istri saya selalu menggoda saya, Pi kapan kita ke sana? Saya bilang ditutup sama pemerintah karena COVID-19, zona merah. Nah, kalau kita mudah tergoda, hari ini pasti jadikan hari libur, ya kan? Tanggal merah loh, bukan hari Minggu, tanggal merah. Ini yang kerasukan setan namanya. Tapi karena Roh Kudus itu ada di hati ibu, ada di hati bapak, ada sebuah kerinduan yang mendorong kita untuk datang ke tempat ini. Walaupun dalam suasana yang hangat seperti ini. Tapi Roh Kudus memberikan ketenangan. Amin. Memberikan kedamaian. Dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Untuk itu tugas Roh Kudus ini memang sangat berat Bapak Ibu. Kita enggak lihat dia, itu persoalannya. Secara fisik kita tidak lihat dia, tetapi secara spiritual kita merasakan kehadiran. Itu disebut dengan bahasa teologinya Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Saya ulangi, yang tidak kelihatan tapi kita rasakan kehadirannya itu disebut Allah yang imanen, Allah yang transenden. Ia menuntun memimpin kita kepada kebenaran. Dia membawa hamba-hamba Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau Bapak Ibu pernah membaca Rasul Paulus mengusapkan, taruhan ini sapu tangan ya, sapu tangan kepada orang yang sedang sakit, dia sembuh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Injil Matius pasal 4, ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam, itu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan dia mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makan 12.000 orang. Berapa ribu orang ya? Saya lupa. 5.000 orang ya. Itu karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus itu memimpin kita, memimpin orang percaya, memimpin bapak sebagai kepala rumah tangga, memimpin ibu pendeta dan keluarga untuk hidup dalam kebenaran dan mengendalikan kita sepenuhnya. Sehingga kita tahu yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan.
Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, bukan perayaan Pentakosta yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Karena sesungguhnya Pentakosta itu adalah perayaan orang Yahudi yang hari ini sedang ribut dengan partai Hamas, partai teroris, partai yang hari ini membuat gaduh di sana. Jangan kita terpancing mengutuk-ngutuk orang Yahudi, orang Israel. Kita doakan supaya ada kedamaian terjadi di sana. Jadi perayaan Pentakosta hari ini bukan itu menjadi tujuan kita. Dan bukan peringatan Pentakosta yang menjadi tolak ukur seseorang dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kita berharap, wah saya akan menggelepar lalu bergetar-getar lalu jatuh. Bukan itu yang kita harapkan. Tetapi pertanyaan yang wajib kita renungkan yang pertama, apakah roh penghibur dan roh kebenaran itu sudah sepenuhnya menjadi pengantara kita antara Allah dan antara sesama. Yang kedua, apakah roh penghibur dan kebenaran itu sudah sepenuhnya menjadi guru, pengajar, penasihat kita selama ini, menjadi patron, atau Anda atau kita berusaha hidup dalam keangkuhan, kesombongan, kehebatan, dan kemampuan diri. Pertanyaan yang ketiga, apakah roh penghibur dan roh kebenaran itu sudah memberikan insapan bagimu dan bagi saya untuk mengingatkan kepada kita akan dosa dan kesalahan yang sudah kita pernah perbuat? Atau Caca tidak tahu, gitu ya. Salah satu yang agak repot kalau gereja besar itu adalah tidak saling mengenal. Bukan nggak boleh besar, tetapi yaitu persekutuannya itu kurang. Keintiman, relasinya agak kurang. Apalagi kalau ada masalah. Caca tidak tahu, ya kan? Kau, ya ada musuhnya di situ. Saudaraku, dia nggak mau lihat, ya kan? Kau, dia cari temannya. Kau sahabatku. Yang tadi bikin dia tersinggung sakit hati, dia nggak mau lihat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sesungguhnya yang memisahkan kita adalah pertengkaran, dendam, sakit hati. Makanya tadi dibacakan bagi kita buah roh tadi. 9 karakter buah roh. Ya, buah rohnya 1. Ingat ya, teologinya itu. Buah rohnya 1, tapi punya 9 rasa. Nah, ketika kita diinsapkan oleh roh penghibur dan roh kebenaran ini, apakah kita menolak atau apakah kita kemudian memberontak dan tidak mau mengikuti arahan daripada roh ini? Yang keempat, apakah roh penghibur dan roh kebenaran itu sudah memimpin atau mengendalikan Bapak, Ibu, dan saya kepada kebenaran Allah? Atau sesungguhnya kita tidak merasakan apa-apa, bahwa saya sepenuhnya yang mendalikan hidup saya. Saya seperti ini karena perjuangan saya. Saya punya mobil karena memang saya berjuang dari nol. Kita lupa bahwa itu adalah pimpinan dari Roh Kudus. Mungkin kita berkata, karakter saya udah seperti ini, bawaan sejak lahir saya cepat tersinggung, saya sensitif orangnya, mudah emosi. Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan kepada kita yang suka mengklaim seperti itu. Ada roh penghibur dan kebenaran yang mengendalikan Bapak Ibu. Bukan kita pengendalinya. Amin. Bukan Bapak Ibu yang menentukan itu. Tapi Roh Kudus ini yang mengendalikan Bapak Ibu dalam hari ke sehari. Dan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Pernah dengar lagu ini? Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Refnya, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jadi pada kesimpulannya Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pengantara. Katakan pengantara. Roh Kudus adalah penasehat. Katakan penasehat. Roh Kudus memberi keinsafan. Katakan kepada saya, Roh Kudus adalah keinsafan.
Yang keempat, Roh Kudus mengendalikan hidup saya. Selamat berkarya bersama dengan Roh Kudus dan selamat berkarya melakukan pekerjaan yang lebih hebat, lebih dahsyat di dalam kuasa Roh Kudus. Ayat hafalan kita ada dalam Yohanes pasal 16 ayat 13a. Boleh dibaca nanti ya. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang benar disediakan oleh Tuhan. Untuk kita boleh memperbarui hubungan kita lagi dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak lagi menganggap dia tidak ada. Dia bukan pribadi yang mempengaruhi kita. Ternyata dia ada dan dia memang berpengaruh dalam setiap kehidupan kita. Pujian yang mengatakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Ini merupakan doa kita bersama. Biarlah pujian ini meneguhkan kita dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Resapi setiap bait daripada lagu ini. Pujian ini meminta supaya kita merasakan kuasa Tuhan dan Roh Kudus mencurahkan berkat-Nya dan kuasa-Nya bagi kita. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasak, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang merasakan akan kuasa Roh Kudus di tempat ini dan rindu untuk didoakan secara khusus. Mungkin ada yang mengalami beban berat, ada yang mengalami situasi yang sulit, ada juga yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, atau yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup yang menghimpit hari ini. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu di tempat ini, sambil musik dimainkan. Bapa di sorga, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Siapapun dia yang mengalami situasi sulit, pergumulan berat, dalam menghadapi sakit penyakit dan persoalan yang dia hadapi hari ini. Dalam momen kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan, lepaskan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam kami menghadapi setiap situasi sulit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Roh Kudus ada di setiap waktu, di setiap musim, untuk mengangkat beban kami, untuk menolong kami, mengisapkan kami dan memimpin kami untuk hidup di dalam setiap kebenaran yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kita naikkan pujian
Curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Di refnya saja. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Saya kembalikan kepada liturgos. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat diundang, jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita segala orang Kristen dan di segala zaman di tempat jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta jemaat dipersilakan. Salam Bapak Ibu. Baik, sebelum saya membacakan kepada kita warta jemaat dan terlebih dahulu, pertama-tama kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Octavianus Iqbal yang telah melayani atau memberitakan firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Majelis dan jemaat BNKP Palembang mengucapkan terima kasih Pak. Semoga pelayanan Bapak diberkati oleh Tuhan. Warta Jemaat BNKP Palembang Minggu tanggal 23 bulan 5 2021. Warta keuangan penerimaan pada minggu lalu tanggal 16 bulan 5 2021. Persembahan kantong pertama 220.000 dan persembahan kantong kedua 266.000 rupiah. Dan persembahan kantong ketiga 201.000 rupiah. Kita telah menerima persembahan syukur dari keluarga Ibu Ina Demi Telombanua 150.000 rupiah, dan kita telah menerima persembahan ibadah keluarga dari Bapak Ama Ina Tantogea 150.000 rupiah, dan kita telah menerima persembahan syukur dari keluarga Ama Ina Yuan Telombanua 1 juta rupiah, dan kita telah menerima persembahan syukur dari keluarga saudara kita Sehidaili 500.000 rupiah. Total penerimaan pada minggu lalu Bapak Ibu adalah 2.487.000 rupiah. Warta pelayanan minggu depan, minggu tanggal 30 bulan 5 2021. Pengkhotbah
Ibu Pendeta Jemaat dan Liturgos Bapak Amacia Harefa, Kolektan Bapak Ama Joyce Zaluhu dan Bapak Ama Sepin Harefa. Musik Elman Zebua, singer Ibu Ina Kris Harefa, operator Ferry Zega. Nama minggu Trinitatis dan agenda Trinitatis, tata liturgi yang digunakan bahasa Indonesia. Warta lain-lain, Bapak Ibu, kami mengingatkan kepada kita semua bahwa selama kita melaksanakan ibadah ini, kita tetap mengikuti prokes, yaitu masker tetap dipakai dan selalu jaga jarak, buang sampah pada tempatnya, dan di sekitar ini dilarang merokok. Penerima tamu minggu depan yaitu Ibu Ina Stephen Gule dan Yuan Telaumbanua. Kita telah menerima undangan atau surat dari PGI, yaitu undangan ulang tahun PGI yang ke-71 tahun. Isi undangan itu Bapak Ibu yaitu 1. Kegiatan donor darah yang dilaksanakan hari tanggal Rabu 26 Mei 2021 pukul 7.30 WIB sampai selesai, tempat GKSBS Talang Semut. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut donor darah bisa langsung ke tempat yang telah kami sebutkan ini, yaitu GKSBS Talang Semut. Yang kedua dalam kegiatan ulang tahun ini adalah yaitu kegiatan ibadah yang dilaksanakan hari tanggal Sabtu 29 Mei 2021 pukul 17 WIB sampai selesai, tempat HKBP Palembang Jalan Mayor Ruslan. Setiap gereja mengirimkan maksimal 10 orang, yaitu pendeta, majelis, dan jemaat. Ini 2 kegiatan dalam undangan hari ulang tahun PGI ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah untuk anak-anak kami pemuda, setelah ibadah ini jangan pulang dulu karena ada pertemuan pemuda. Demikianlah warta jemaat Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh melaksanakan ibadat. Dalam kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus ke atas bumi dan kepada orang yang percaya sampai pada hari ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami membawa doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Membawa saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, yang ditambahkan usianya dalam minggu ini, dalam bulan ini. Doa kami supaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami juga datang kepada Tuhan mengucap syukur atas semua pelayanan boleh berlangsung dalam sepekan yang telah lewat. Atas pimpinan Tuhan kepada Majelis Jemaat BNKP Palembang di tempat ini. Semua pelayanan dapat berjalan dengan baik dan boleh memberkati jemaat Tuhan yang mereka layani. Biarlah setiap jerih payah yang mereka buat,
yang mereka lakukan bagi pekerjaan Tuhan bagi gereja ini, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur juga buat anak-anak pemuda kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini untuk menuntun kami untuk menyembah Tuhan dan memimpin peribadatan kami. Biarlah Tuhan memakai anak-anak mudamu ini, generasi mudamu ini lebih hebat, lebih heran, lebih dahsyat lagi untuk membangun kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Engkau memberkati jodoh dan teman hidup, masa depan, perkuliahan, dan juga berbagai kerinduan dan keinginan mereka. Sebagai tulang punggung gereja, Tuhan akan memakai generasi ini menjadi generasi yang hebat dan dahsyat. Demikian juga kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu yang boleh berlangsung. Generasi ini pun tak kalah pentingnya bagi pekerjaan Tuhan. Kami sedang mempersiapkan mereka melalui guru-guru sekolah minggu yang tentunya punya dedikasi dan loyalitas tinggi bagi pekerjaan Tuhan ini. Untuk itu berkati guru-guru sekolah minggu yang telah Tuhan utus untuk melayani anak-anak kami, sehingga lewat kebenaran dan pengajaran yang baik, anak-anak kami boleh bertumbuh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demikian kami membawa setiap pelayanan yang akan berlangsung di pekan yang akan datang. Mohon kiranya Tuhan memimpin dan memberkati majelis BNKP Palembang untuk dapat melayani dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehadiran mereka dirasakan penting dan juga mereka merasakan kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan pelayanan mereka. Apa yang mereka buat ya Tuhan, Tuhan buat berhasil, dan setiap perkataan mereka, setiap doa mereka boleh didengar oleh Bapa di sorga, sehingga karena mereka adalah orang-orang yang dipilih dan diutus untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian juga kami mengusung saudara-saudara kami yang terpilih menjadi panitia pembangunan dari pengadaan gedung gereja BNKP Palembang. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mulai dari ketua sampai ke pengurus yang terkecil. Tidak ada yang kecil, semua mereka sama di hadapan Tuhan. Tanggung jawab mereka sama, untuk itu kami mendukung mereka di dalam doa. Segala upaya yang mereka lakukan, semua program yang sedang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik. Tantangan demi tantangan pasti ada, tapi kami percaya Roh Kudus memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, sehingga kami akan melihat suatu saat nanti ada gedung gereja, bangunan gereja BNKP Palembang di kota Palembang ini. Ini doa kami dan iman kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami datang kepada Tuhan menyerahkan anak-anak kami dalam menempuh pendidikan lewat online. Kami berdoa supaya dengan situasi ini ya Tuhan, kami mengharapkan juga kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, menjadi guru mereka, menjadi patron dalam hidup mereka, sehingga masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Dan lewat pendidikan daring ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mereka dapat menjadi generasi yang cerdas, berhasil dalam pendidikannya, dan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang, dan boleh menjadi berguna bagi bangsa dan negara kami. Apabila di antara kami yang ada dalam keadaan sakit di tempat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang sumber kesembuhan, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan pemulihan dalam setiap kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Ina Yuni yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini ya Tuhan, yang ada di desa Fadoro Lauru. Kami berdoa buat Ibu Ina Yuni, di dalam tangan Tuhan Yesus, sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan, sakit penyakit apapun yang derita. Kami berdoa melalui doa syafaat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu masih terjadi dan masih ada sampai hari ini. Bapa di sorga, kami ingat akan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami berdoa buat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, sampai ke tingkat RW dan RT. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya lewat mereka kesejahteraan bangsa dan negara kami boleh terjadi, sehingga kesejahteraan bangsa dan negara dan kota kami, di mana kami ada, merupakan dan menjadi kesejahteraan kami juga. Kami bersyukur buat gereja yang telah memberikan tempat ini untuk kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan memberkati pengurus sinode dan juga gembala sidang di tempat ini. Apapun yang sudah mereka perbuat buat kami, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Siapapun hamba-hambamu yang melayani melalui ibadah ini, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan melingkupi mereka dan memakai mereka lebih hebat, lebih dahsyat, lebih heran dan luar biasa lagi di masa-masa yang akan datang. Inilah doa dan permohonan kami, doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku bersyukur Bapa. Teduh. Selamat Hari Pentakosta. Selamat merayakan pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita. Shalom.
isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.